Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya banggakan, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sebagaimana biasa dan kemudian membaca Ummul Quran dengan doa. Semoga kalau ada keluarga kita, saudara kita, sahabat kita yang telah mendahului kita semua, dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan tempat yang terbaik. Kalau ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sehat semoga tetap diberikan kesehatan atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang persoalan yang berkaitan dengan hutang. Atau berkaitan dengan kewajiban. Karena pakan hutang itu sebetulnya kan orang menyebut kewajiban yang muncul karena terjadinya transaksi tidak tunai. Ya. Tidak tunai itu bisa karena banyak sebab ya. Ini. Misalnya karena kita beli. Ya. Karena pengalihan hutang. Yang pertama tidak tunai. Yang kedua, karena terjadinya peristiwa masa lalu berkaitan dengan proses hutang piutang. Proses hutang piutang misalnya yang terkait dengan ini sampai karena hutang bank misalnya. Hutang kepada pihak lain misalnya, hutang kepada pihak ketiga. Dan karena sebab-sebab yang lain, karena memang kalau kita bicara kewajiban itu pertama melihat dari proses transaksi. Ya. Lihat dari transaksinya. Misalnya kalau pembelian tidak tunai, berarti jurnalnya adalah pembelian pada hutang. Nah, bisa hutang dagang, bisa hutang wesel. Kalau dengan menandatangani wesel berarti akan muncul namanya hutang wesel. Ya, tergantung berapa ini. Tergantung juga pencatatannya, karena bisa jadi tidak menggunakan metode fisik tetapi menggunakan metode perpetual. Berarti jurnalnya adalah persediaan barang dagangan pada hutang dagang atau hutang wesel. Ini misalnya, karena transaksi ini, transaksi yang tidak tunai tadi. Nah, bagaimana kalau transaksi yang lain, Pak? Misalnya saudara mendapatkan utang dari bank, mendapatkan utang dari bank 100 juta, jangka waktu 6 bulan, kemudian bunganya 12% misalnya, diberikan oleh bank pencairan. Ketika pencairan, maka jurnal saudara adalah kas pada hutang bank. Ini. Jadi karena transaksi tidak tunai,
karena transaksi peminjaman, karena yang terkait dengan kebijakan. Misalnya apa? Perusahaan pada tanggal tertentu mengumumkan dividen misalnya. Totalnya 10 miliar. Maka jurnalnya adalah dividen pada hutang dividen. Ini. Jadi jurnalnya adalah dividen pada hutang dividen. Jadi bisa terjadi karena transaksi yang tidak tunai, bisa terjadi karena peminjaman, dipinjami bank, dipinjami orang lain dan lain sebagainya, bisa karena kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Bisa juga karena sebab-sebab lainnya yang kemudian memunculkan kewajiban perusahaan karena terjadinya transaksi di masa lalu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Bisa karena tidak tunai, bisa karena proses utang piutang, bisa karena proses kebijakan. Karena tidak tunai tadi karena pembelian, pengalian hutang dan lain sebagainya. Tadi mana? Pembelian tergantung apakah kita pakai metode fisik atau pakai metode perpetual. Ini. Kalau fisik ya berarti pembelian pada hutang dagang, kalau perpetual berarti persediaan barang dagangan pada hutang dagang atau hutang wesel. Karena peminjaman misalnya yang dari bank ya berarti kas pada hutang bank. Karena kebijakan ketika perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham, nah ketika itu diumumkan akan muncul hutang. Dividen pada hutang dividen. Ini yang terkait dengan hutang. Nah, hutang itu sendiri bisa terjadi karena sebab lainnya. Misalnya, karena pemotongan PPh. PPh-nya karyawan, pajak penghasilannya dipotong. Nah, ketika dipotong itu tidak langsung dibayarkan kepada kantor pajak atau kepada kas negara. Maka ketika memotong pertama kali, jurnal saudara adalah PPh pada hutang ini kalau dipotong diterimakan tunai berarti kas pada hutang PPh. Saudara melakukan pemotongan gaji karyawan dan kemudian belum dibayarkan ke bank, maka akan muncul kas pada hutang PPh, hutang pajak penghasilan. Ini artinya PPh yang dipotong oleh perusahaan dan kemudian belum dibayarkan ke kantor kas negara. Ke kantor kas negara. Ini catatan saya habis ini. Ya, bisa karena transaksi, bisa karena peminjaman, bisa karena kebijakan, bisa karena sebab lainnya. Ya, bisa hutang PPh, hutang apa saja, pokoknya yang terkait dengan pemotongan karyawan itu ya berarti menjadi hutangnya perusahaan sesuai dengan peruntukan yang terjadi. Perusahaan belum bisa bayar gaji pegawai bulan ini ya kas pada hutang gaji dan PPh, atau pada tanggal 30 kan belum dibayar baru bayar bulan berikutnya, maka kas ini misalnya kalau dipotong kas, kalau tidak ya berarti saudara bukan karena kas tetapi misalnya karena beban gaji dan upah pada hutang gaji dan upah. Berapa jumlahnya ya tergantung pada gaji yang belum dibayarkan. Nah, kewajiban ini atau hutang ini kalau dikelompokkan menjadi dua.
menjadi 2, yaitu hutang jangka pendek, hutang jangka panjang ya. Akuntansi tidak mengenal hutang jangka menengah. Jadi hutang-hutang itu tadi kalau kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 periode normal akuntansi itu namanya hutang jangka pendek. Kurang atau sama dengan lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi, maka kategorinya masuk hutang jangka panjang. Nah, yang saya sebutkan tadi sebetulnya rata-rata adalah hutang jangka pendek. Karena pembelian itu biasanya hutang jangka pendek, hutang bank itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Nah, sementara yang hutang jangka panjang ini misalnya hutang hipotek. Hutang dengan cara menghipotekkan set. Bisa juga hutang obligasi. Yang paling umum kalau hutang jangka panjang itu adalah hutang obligasi. Apa sih obligasi itu? Surat pengakuan hutang ya. Surat pengakuan hutang yang dibuat oleh perusahaan. Nah, ketika obligasi ini nanti saudara harus kalau secara umum sebetulnya ini bisa kas pada hutang obligasi secara umum. Berapa misalnya 1 miliar. Cuman umumnya ini jadwal jurnal yang paling dasar. Cuman umumnya obligasi itu kan dijual dengan kurs. Kursnya bisa lebih dari 100. Kursnya bisa lebih kecil dari 100. Kursnya bisa sama dengan 100. Nah, kalau lebih dari 100 berarti ada agio. Kalau kurang dari 100 berarti ada disagio. Nah, kalau sama dengan 100 berarti seperti ini tadi. Ya. Jadi kalau ini saya hapus. Ini ya. Sekarang kita lihat obligasi. Jadi kursnya lebih dari 100. Tadi sudah saya sampaikan kalau lebih dari 100 berarti ada agio. Kok ada agio? Sorry ya, bukan agio. Ada premi. Kalau saham ya. Ada premi. Kalau di pajak istilahnya pakai premium. Kalau kursnya lebih kecil dari 100 berarti ada diskonto. Sorry, yang pertama tadi juga keliru karena saya keliru saham. Nah, kalau kursnya sama dengan 100, nah berarti tidak ada apa-apa. Jurnalnya bagaimana, Pak? Jadi kalau jurnalnya berarti bagi perusahaan ini berarti yang menjual akan mencatat kas hutang obligasi pada hutang obligasi pada premi obligasi. Di sini berarti kas diskonto habis semua. Ini ada yang bagus, alhamdulillah ya.
Kalau ini berarti kas pada hutang obligasi. Misalnya 100 juta, kursnya 110. Berarti nilainya sama dengan 100 juta kali 110%, sama dengan 110 juta. Nominalnya 100, berarti hutang obligasinya 100. Nanti berarti premi obligasinya sama dengan 10 juta. Nah, kita mengeluarkan uangnya 110 juta. Kita terima kasnya 110 juta. Nah, kalau ini misalnya kursnya 95, ya berarti 100 juta kali 95% berarti sama dengan 95 juta. Nah, berarti kasnya 95 juta, diskontonya 5 juta, hutang obligasinya 100 juta. Kalau kursnya 100 di sini berarti kas 100 juta, hutang obligasi 100 juta. Jadi ini yang terkait dengan obligasi, hutangnya. Nanti bagaimana perlakuan obligasi sebagai instrumen di dalam keuangan nanti akan saya bahas secara khusus ketika kita membicarakan, nanti saya gabung aja investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dan hutang jangka panjang. Ya. Jadi jurnalnya kalau kursnya lebih dari 100, kas 110 juta, hutang obligasi 100, premi obligasi 10. Kursnya kurang dari 100 berarti kas 95 juta, diskonto 5 juta, hutang obligasi 100 juta. Dan kemudian kalau kursnya sama dengan 100, kas pada hutang obligasi. Kalau hutang hipotek gimana, Pak? Ya kas pada hutang hipotek. Hutang dengan cara menghipotekkan aset, berarti nilainya 100 juta misalnya. Nah, pertanyaannya nanti bagaimana Pak kalau obligasinya berbunga? Nah, itu yang nanti akan kita bahas setelah ini. Setelah kita jeda sesaat, dan kemudian nanti kita akan bahas lagi yang terkait dengan hutang obligasi ini. Jadi intinya bahwa kewajiban itu, hutang itu adalah kewajiban yang terjadi atas transaksi masa lalu. Bisa kita kelompokkan dari dasar transaksinya tadi, karena pinjam uang, karena transaksi tidak tunai, karena kebijakan, bisa karena sebab lainnya. Dan kemudian kalau dikelompokkan dari jangka waktunya ada dua, ada hutang jangka pendek dan ada hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek itu yang waktunya kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 periode akuntansi. Dan kemudian yang kedua, hutang jangka panjang adalah hutang yang periodenya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Contohnya adalah hutang obligasi. Nah, kita tadi sudah bahas, kalau kaitannya dengan transaksi obligasi, maka langkah yang pertama saudara lihat adalah terkait dengan kursnya. Kursnya seperti apa? Dan kurs itu ada 3 kemungkinan tadi, ada lebih dari 100 berarti akan timbul yang namanya premi, kurang dari 100 akan muncul yang namanya diskonto, dan sama dengan 100 berarti tetap sebagaimana semula. Jadi jurnalnya kas hutang obligasi pada premi, kalau kurang dari 100 kas diskonto pada hutang obligasi. Nah, kalau kursnya sama dengan 100 kas pada hutang. Sementara yang terkait dengan hipotek ya langsung aja tulis kas pada hutang hipotek. Ini yang pertama yang terkait dengan kurs. Kalau kita obligasi. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, umumnya obligasi itu berbunga. Ya. Umumnya obligasi itu berbunga.
Nah, karena itu saudara punya kewajiban nanti kalau ada hutang obligasi itu, kewajiban yang pertama adalah membayar atau memperhitungkan bunga terlebih dahulu. Memperhitungkan bunga. Dan yang kedua kewajibannya adalah tadi menghitung yang terkait, memperhitungkan yang terkait dengan amortisasi. Amortisasi yang terjadi baik karena munculnya premi atau munculnya diskonto. Ini. Sekarang terkait dengan bunga dulu. Nah, ini sekaligus membahas investasi jangka panjang. Ini kalau saya bagi misalnya ini perusahaan yang menerbitkan obligasi. Ini yang beli obligasi, ini yang jual ya. Ini yang beli. Ini membandingkan dengan investasi dulu yang kemarin. Jadi kalau terkait dengan ini, bagi yang jual obligasi tadi kalau kaitannya dengan kurs, kas, hutang obligasi, kemudian premi ya, premi obligasi. Nah, kalau di sini berarti investasi atau disebut piutang obligasi, kemudian premi ini pada kas, atau preminya tidak diperhitungkan pada kas. Berarti di sini 110 juta, hutang obligasi 100 juta, 10 juta. Investasi obligasi 100 juta, premi obligasi 10 juta, kasnya 110 juta. Nah, kenapa premi itu perlu diperhitungkan? Ini. Atau diskonto itu perlu diperhitungkan karena yang terkait dengan obligasi itu ya, yang terkait dengan obligasi itu pada saat jatuh tempo itu kursnya harus sama dengan 0. Nanti detail akan saya jelaskan pada sesi sendiri setelah video ini. Nanti akan kita buat video lagi terkait dengan investasi obligasi. Nah, tadi yang kedua tadi investasi bisa juga disebut piutang yang terkait dengan obligasi, kemudian kas, kemudian yang terkait dengan diskonto. Nah, kalau di sini berarti kas, diskonto pada hutang obligasi. Ini berarti 100 juta, kasnya 95 juta, diskontonya 5 juta. Kasnya 95 juta, ini 5 juta, ini 100 juta. Jadi itu yang bicara tentang obligasi. Tetapi nanti secara khusus akan saya buatkan video terkait dengan obligasi dalam instrumen bagi perusahaan yang menjual berarti berjangka panjang, dan kemudian bagi yang membeli itu berarti merupakan investasi jangka panjang. Jadi itu pembahasan kita hari ini terkait dengan hutang. Jadi hutang itu adalah kewajiban yang terjadi karena masa lalu tadi, dikelompokkan berdasarkan transaksinya, bisa dikelompokkan dalam jangka waktunya. Kalau jangka waktunya ada hutang jangka pendek, ada jangka panjang. Hutang jangka pendek kurang dari 1 tahun dan yang jangka panjang lebih dari 1 tahun. Instrumen yang biasa terjadi pada hutang jangka panjang itu adalah instrumen obligasi. Nah, ketika obligasi itu
maka saudara harus lihat hutang obligasi itu berarti ada premi, ada diskonto kalau kursnya tidak sama dengan 100. Saya pikir itu sebagai pembahasan kita hari ini, dan secepatnya juga akan saya bikin yang terkait dengan investasi dan hutang obligasi, atau kita bicara tentang obligasi saja nanti dari sisi investornya dan dari sisi yang mengeluarkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita sekali lagi selalu berdoa semoga kita semua tetap diberikan keselamatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita bahas ini menjadikan ilmu kita manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.